Pada saat itu saya tidak mengenal Yesus, walaupun waktu kecil keluarga saya tidak berasal dari keluarga yang mengenal Tuhan Yesus. Sama sekali nggak ada. Dari sekian banyak artis yang murtad, hanya Napa Urba belum kita dengarkan bagaimana kesaksiannya. Tentu Napa Urba ini pun memiliki kesaksian seperti murtadin yang lain, di mana murtadin yang lain itu mengatakan bahwa mereka itu bertemu dengan Yesus dan ada juga dibawa oleh Yesus ke langit. Mereka itu berpindah dari agama Islam ke agama Kristen bukan karena Alkitabnya, tapi katanya bertemu dengan Tuhannya. Ada salah satu kesaksian dari Nur Oktavia, artis jadul, di mana dia mengatakan ketika dia umroh, dia ini bertemu dengan Yesus di atas Ka'bah. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu karena kita akan mendengarkan seperti apa kesaksian dari artis Napa Urba ini. Selamat menyaksikan. Halo. Jadi waktu itu ibu saya bertobat lebih dahulu, gara-garanya ibu saya sakit kanker tumor, sampai akhirnya dia lumpuh, sampai akhirnya dokter mengatakan bahwa tidak ada lagi yang bisa dokter lakukan. Dan pada saat itu ada seorang pendeta yang kebetulan adalah dosen ibu saya, tiba-tiba lewat di depan pintu rumah sakit ibu saya. Dan saat itu Pak dosen itu berkata bahwa ada seseorang yang sanggup menyembuhkan kamu hingga membuat kamu berjalan lagi. Asalkan kamu percaya dengan iman dan ucapkan dengan mulut. Pada saat itu ibu saya sudah sangat putus asa. Dan akhirnya ibu saya bilang bahwa terserah, pokoknya saya butuh kesembuhan karena anak-anak saya masih kecil. Pada saat itu saya masih belum sekolah, masih mau masuk TK. Saya masih kecil banget. Dan tiba-tiba ada suatu kepercayaan yang luar biasa dari ibu saya. Akhirnya Bapak Pendeta itu menumpangkan tangan di atas kepala ibu saya. Dan Bapak Pendeta itu berdoa, Bapak dosen itu berdoa di atas kepala ibu saya. Dengan berdoa berapa lama gitu saya nggak tahu. Terus Bapak dosen itu bilang, bangun dan berjalanlah. Maka kamu akan berjalan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seketika itu juga ibu saya bangun dari kursi roda dan berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan ikut konten dari channel ini. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Napa Urba ini. Ketika orang tua dari Napa Urba ini mengalami kanker tumor, kemudian berakhir dengan lumpuh, dokter mengatakan dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kemudian katanya di sini ada seorang pendeta, di mana pendeta ini katanya meletakkan tangan di atas kepala orang tua Napa Urba ini, dengan seketika katanya bisa jalan, hanya menyebut dengan nama Yesus. Jadi kalau kita dengarkan kesaksian dari para murtadin ini memang beda-beda tipis. Ini kan masih kesaksian dari orang tua Napa Urba. Bagaimana dengan Napa Urbanya? Tapi sebelum kita dengarkan kesaksiannya, rumusnya orang murtad itu hanya satu jengkal. Itu rumusnya orang murtad. Hanya satu jengkal, cocok di perut, cocok di kemaluan, maka mereka itu berpindah dari agama Islam ke agama Kristen. Apakah Napa Urba juga seperti itu? Jadi itulah rumusnya orang murtad. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan bagaimana dengan kesaksian dari Napa Urba sendiri. Pada saat itu saya tidak langsung ikut ibu saya, karena pada saat itu saya tinggal di rumah nenek saya. Ada Teng Magelang, wong Jawa ya kan. Jadi pulau tinggal di Magelang, di rumah nenek saya gitu. Jadi waktu nenek saya harus setiap hari Kamis Jumat saya ngaji. Kalau hari Minggu saya pulang ke rumah ibu saya ikut sekolah Minggu. Jadi di sini saya ngaji, besok-besok hari Minggu saya nyanyi ke gunung tinggi ku naik 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 mencari damai. Jadi saya tahu lagu-lagu zaman-zaman sekolah Minggu. Sampai suatu saat nenek kakek saya memutuskan nggak boleh, harus satu. Dan kamu harus ikutin keluarga ini. Jangan salah pilih. Akhirnya saya harus mengikuti keluarga gitu, keluarga dari ibu saya semuanya. Sampai saya umur 21 tahun, sebenarnya kesaksiannya sih panjang ya, menyangkut seseorang yang zaman dulu gitu, cuman kayaknya nggak enak aja gitu ngomongin ya kan. Jadi pada saat itu waktu umur 21 tahun, kebetulan saya mempunyai seseorang gitu yang sedikit fanatik gitu. Jadi pada saat saya harus mengucapkan selamat Natal ke ibu saya, tangan saya harus seperti ini. Habis saya mengucapkan selamat Natal kepada ibu saya harus mandi bersih katanya gitu. Kenapa? Haram hukumnya katanya. Oke. Dan pada saat itu saya sakit gitu, sakit terus saya pergi ke Singapura. Dan kebetulan waktu itu saya putus sama mantan pacar saya yang dulu.
sekarang penggantinya gila, ganteng, anak Tuhan, wah gila ya. Tuhan Yesus tuh dahsyat ya, ampun-ampun gitu. Wah, saya dikasih yang melebihi dari segala-galanya gitu. Waduh. Kita tahan sejenak penjelasan dari Napa Urba ini. Jadi kita sudah mendengarkan ya seperti apa kesaksiannya. Jadi rumusnya orang murtad itu satu jengkal, tidak bisa tidak. Cocok di kemaluan, cocok di perut, maka mereka itu pindah dari agama Islam ke agama Kristen. Masalah kesaksian itu bisa dipalsukan, itu diurus belakangan. Tapi ini rumusnya orang murtad. Mereka tidak pernah menggunakan isi kepalanya untuk membaca Alkitabnya. Tapi mereka itu menggunakan perut dan kemaluannya untuk mencocokkan dengan pasangannya. Kalau memang ini sudah cocok, mereka memutuskan untuk meninggalkan agama Islam. Nah, jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan selanjutnya. Luar biasa gitu. Karena dulu kan saya mikirnya, wah itu jodoh saya, gini-gini segala macam. Udah deh, banyak penggemar yang telepon, nggak bisa harus. Wah, Tuhan itu emang luar biasa. Saya dipertemukan oleh pangeran ganteng ini, yang sekarang jadi suami saya. Waduh, saya sakit. Kebetulan pada saat itu umur saya 21 tahun. Saya patah hati, saya sakit. Pada saat itu, ya namanya juga sakit hati pertama gitu. Rasanya mau mati, pengen bunuh diri. Mau kawin tapi nggak jadi, mau menikah tapi nggak jadi kan. Jadi, wah stres banget saya rasanya pengen bunuh diri. Udah saya melakukan, wah sembahyang dan segala macam. Pertanyaannya seperti ini, sekarang ini banyak sekali teman saya yang dari seberang mengalami kejadian yang sama persis dengan saya. Gitu. Pada saat mereka jatuh, pada saat mereka itu sedang punya masalah besar sekali, mereka sembahyang, mereka mencari Tuhan, tapi tidak diketemukan. Cuman ada satu Tuhan kita yang hidup, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana kesaksian dari Napa Urba ini. Kita persingkat penjelasannya di sini. Kemudian Napa Urba ini mengatakan hanya ada satu Tuhan yang hidup, yaitu Yesus. Jadi kalau kita bahas secara Alkitabnya, secara ketuhanannya, ini sama sekali nggak masuk akal. Yesus itu bukan Tuhan, 100% Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanya utusan untuk bangsa Israel. Yesus pernah mengatakan, aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Hanya mencakup untuk kaum Bani Israel. Kemudian kalau kita cek Alkitabnya ke belakang lagi pada tahun 1600, itu belum ada menggunakan kata Tuhan. Belum ada menggunakan kata Tuhan di dalam Alkitab ini. Yesus itu bukan disebut Tuhan, tapi Tuhan menggunakan kata kurios. Kalau Tuhan itu menggunakan kata theos. Kemudian mereka ubah dari kurios ini menjadi theos. Seolah-olah Yesus ini menyebut dirinya Tuhan. Ada ayat favorit di dalam Alkitab mereka. Katamu itu tepat sekali. Akulah guru dan Tuhanmu. Padahal ayat aslinya katamu itu tepat sekali. Akulah guru dan Tuhanmu. Bukan Tuhan, Tuhan. Tapi mereka rombak semua ini. Pada tahun 1700 itu sudah mulai menggunakan kata Tuhan. Yesus disebut Tuhan. Padahal 1600 itu belum disebut Tuhan tapi masih Tuhan. Kemudian mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mana buktinya Yesus itu Tuhan? Tentunya kalau Yesus itu Tuhan, tentu Yesus itu yang menciptakan langit dan bumi. Apakah ada Yesus menjelaskan bahwa dia mencipta langit dan bumi di dalam Alkitab? Tidak ada Yesus menjelaskan seperti itu. Kemudian kalau kita bahas secara Alkitabnya, di mana Alkitab ini sangat bertentangan dengan ilmu pengetahuan, sangat bertentangan dengan ilmu modern, dengan sains, teknologi, embriologi. Dikatakan di dalam Alkitab, tercipta dulu burungnya, baru tercipta binatang darat. Padahal burung ini kan binatang darat. Dikatakan di dalam Alkitab, ini bertentangan dengan sains, bahwa fungsi gunung itu untuk menahan goncangan gempa. Ini kan salah. Kalau fungsi gunung itu untuk menahan goncangan gempa, otomatis orang yang tinggal di pegunungan tidak pernah merasakan gempa. Masih sangat banyak sekali kesalahan di dalam Alkitab bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.